Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Emiliana Etiapsari, calon guru penggerak Angkatan 10 untuk memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Tujuan pembelajaran dari koneksi antar materi ini secara khusus untuk para calon guru penggerak agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan materi dari modul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dan materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan ke depan. Terkait yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya mengetahui bahwa proses belajar yang sebenarnya adalah di mana murid dapat memahami materi dari pengalamannya sendiri dan tugas guru menuntun proses pembelajaran agar murid mengalami pengalaman yang bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru juga memiliki peran selain mendidik secara kognitif, juga berperan dalam mendidik muridnya sesuai dengan kodrat hidup sang anak. Yang ketiga, pendidik tidak hanya sekedar mengajar saja, namun juga sebagai tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter budi pekerti. Peristiwa yang keempat terkait modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara, jika murid diibaratkan sebagai benih padi yang ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar benih tersebut dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tidak dapat merubah benih padi tersebut agar tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan seorang guru. Guru tidak bisa merubah kodrat hidup anak, melainkan menuntun kodrat tumbuh laku murid sesuai dengan kodratnya. Sedangkan momen penting yang menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama, setelah saya mempelajari modul 1.2 ini, saya menjadi sadar dan harus mengimplementasikan nilai-nilai seorang guru penggerak agar tercipta merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk generasi emas. Yang kedua, saya sebagai seorang guru tidak hanya berperan di dalam kelas saja, tetapi saya harus menerapkan nilai-nilai seorang guru penggerak dimanapun dan kapanpun saya berada dan mampu mewujudkan kolaborasi kepada seluruh pihak sebagai perwujudan peran guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang membawa perubahan dan memerdekakan. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah yang pertama, bahwa pembelajaran adalah sebuah proses menuntun. Hal ini selaras dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan juga selaras dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menyajikan pembelajaran yang bermakna, inovatif, dan bersifat student-centered. Keterkaitan yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan seperti pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, seorang guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Berdasarkan peristiwa tersebut, saya merasa bagaikan tanaman yang mendapat sinar matahari yang cukup saat proses fotosintesis. Saya mengibaratkan bahwa tanaman tersebut adalah diri saya. Fotosintesis adalah proses yang harus saya lalui agar saya dapat bertahan hidup, dan sinar matahari saya ibaratkan sebagai pencerahan atau tuntunan untuk diri saya dalam berproses dengan tepat. Jadi, jika saya simpulkan, perasaan saya mendapat pencerahan tentang menuntun
murid melalui tahapan dan kodratnya tanpa merasa takut untuk gagal. Berproses seperti tanaman yang dirawat dengan mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup. Yang kedua, saya juga merasa tidak lagi mengukur ketercapaian aspek kognitif sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan belajar. Melainkan, saya melihat semua aspek sebagai proses, bakat, minat, kreativitas, dan lainnya. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, guru adalah sumber belajar yang bertugas mentransfer materi kepada muridnya demi ketercapaian ketuntasan belajar. Yang kedua, seorang guru dikatakan gagal ketika muridnya tidak mampu mencapai kriteria minimum pada mata pelajaran yang ia ampu. Yang ketiga, setiap murid secara rentang usia yang sama adalah pribadi yang memiliki gaya belajar dan minat yang sama. Oleh karena itu, saya memberikan perlakuan yang sama tanpa memikirkan minat dan bakat setiap murid. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan hal tersebut, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Bukan hanya semata-mata mentransfer ilmu saja, melainkan juga menuntun agar murid memiliki pekerti yang luhur dan mulia. Sebagai perencanaan ke depan, dalam pengembangan diri yang sederhana dan konkret, dan juga rutin yang dapat saya lakukan sendiri, dimulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak antara lain. Yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan seperti mengikuti pelatihan, berkolaborasi dengan rekan guru, melalui kegiatan diseminasi, belajar bersama pemanfaatan platform Merdeka Belajar, dan kolaborasi lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.